Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Lebih Dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan dalam renungan firman Tuhan di ibadah raya, Bapak Gembala sampaikan kita harus semakin berusaha untuk semakin mengenal Tuhan, berusaha untuk semakin paham bagaimana isi hati Tuhan. Dan kata lain, kita diminta untuk semakin dekat dengan Tuhan, berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita baca dulu ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dalam Hosea 6 ayat 3 terjemahan baru. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat ini kemarin sudah dibahas juga oleh Bapak Gembala. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini perintahnya. Apa janji Tuhan? Iya, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Fajar itu munculnya menjelang pagi hari. Kalau langit sudah mulai terang itu fajar namanya. Fajar itu sifatnya dua. Dia datangnya pasti dan datangnya nggak pernah telat. Ini menggambarkan Tuhan pasti datang buat kita, pasti datang menolong kita, membela kita, dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan itu. Lalu Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan juga akan datang seperti hujan, menyegarkan, memberi kita kehidupan, memberkati kita. Ini janji-janji Tuhan kepada orang yang mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Sesuai judul renungan kita pagi hari ini, lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, siapa Bapak Ibu Saudara yang rindu atau pingin lebih dekat dengan Tuhan? Maka saya yakin jawabannya semuanya pasti ya, saya mau lebih dekat dengan Tuhan karena banyak keuntungannya. Janji Tuhan bagi orang yang dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Kita akan diistimewakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa bahwa seiring dengan janji itu ada konsekuensinya. Ada perintah-perintah yang juga harus kita taati. Semakin kita dekat dengan Tuhan, yang seringkali kita lupa, yaitu semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang Tuhan minta dari kita. Semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin keras pula didikan Tuhan kepada kita. Semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan mungkin akan izinkan proses yang semakin hebat atas hidup kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menetapkan standar yang lebih tinggi bagi kita. Tuhan ingin kita hidup, rohani kita standarnya lebih tinggi dari yang lain. Kalau kita semakin dekat dengan Dia, hal-hal inilah yang seringkali kita lupa. Kita seringkali ingatnya, oh Tuhan pasti muncul seperti fajar, oh iya datang seperti hujan. Kita suka, tapi jangan lupa bahwa untuk anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk orang-orang yang istimewa bagi Tuhan, maka perlakuannya pun istimewa, prosesnya istimewa, didikannya istimewa, tuntutannya juga istimewa, beda. Kalau kita masih membanding-bandingkan, Tuhan si A itu loh, ya Kristen sama, tapi ya ibadah-ibadah sekedarnya aja. Atau si B itu loh, sama pelayan, aku juga melayani, dia juga melayani, tapi dia pelayanan ya sekedarnya aja. Tapi kok hidupnya ya baik-baik aja, itu Tuhan. Kenapa kok aku yang sudah ngoyo, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kok hidupku malah diproses kayak gini? Kita lupa bahwa doa kita ingin lebih dekat dengan Tuhan, kita ingin lebih kenal pribadi Tuhan.
Tapi kita nggak mau diproses lebih dari orang lain. Kita nggak mau diminta standar yang lebih tinggi dari orang lain. Saya pernah cerita ini ketika saya masih sekolah. Saya waktu itu utak-atik motor di parkiran motornya gereja itu sudah 20 tahunan yang lalu. Ibu Gembala lewat waktu itu mau jam doa malam. Waktu itu doa malamnya hari Kamis. Saya di situ lagi utak-atik motor, belum masuk. Ibu Gembala lewat. Kalau Ibu Gembala ditanya ini pasti lupa pernah ngomong begini sama saya. Tapi saya yang menerima pesan Tuhan melalui Ibu Gembala ini tidak pernah lupa sampai hari ini. Itu loh, kalau Tuhan ngomong sama kita secara khusus, kita nggak akan pernah lupa, Bapak Ibu Saudara. Ibu Gembala ngomong seperti ini, "Hendro, kamu nggak masuk doa malam?" "Iya Tante," saya bilang gitu. "Setelah ini saya masuk, saya mau benerin motor dulu." Kemudian Ibu Gembala bilang seperti ini, "Ingat Hendro, standar hidup rohanimu harus di atas rata-rata orang percaya." Ya, saya cuman gitu waktu itu. Tapi bertahun-tahun kemudian sampai hari ini saya nggak pernah lupa, dan saya selalu ingat pesan ini bahwa standar kehidupan rohani saya harus di atas rata-rata orang percaya. Bukan di atas rata-rata orang dunia loh, tapi di atas rata-rata orang percaya. Berarti sangat tinggi standar yang ditentukan bagi saya. Kita baca ayat-ayat ketika Tuhan Yesus ke Taman Getsemani berdoa menjelang Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus mengajak beberapa muridnya. Kita baca dulu ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara. Di Markus 14 ayat 32 dan 33a. Terjemahan baru. "Lalu sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, 'Duduklah di sini sementara aku berdoa.' Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya." Di sini dikisahkan bahwa ketika Tuhan Yesus ke Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus ada dalam pergumulan yang sangat hebat karena dia tahu itu udah waktunya Tuhan Yesus akan diserahkan dan akan disalibkan, Tuhan Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tidak semua, tapi hanya 3 ini yang diajak untuk menemani Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani. Ini gambaran orang Kristen, orang percaya yang dekat dengan Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Murid-murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus diajak, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita baca setelah itu di Markus 14 ayat 37-nya, terjemahan baru. "Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?' Ketika Tuhan Yesus berdoa, 3 muridnya tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, disuruh nunggu. "Tunggu di sini, aku mau berdoa." Tuhan Yesus bilang gitu. Ketika Tuhan Yesus balik dari berdoa, 3-tiganya ini tidur. Kemudian Tuhan menegur Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, yang diajak Tuhan Yesus 3 murid ini disuruh berjaga-jaga menemani Tuhan Yesus berdoa. Kira-kira murid-murid yang lain yang nggak diajak, kan mungkin mereka ada di rumahnya masing-masing. Diperkirakan ini tengah malam ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau murid-murid yang lain yang tidak diajak itu ada di rumahnya masing-masing, maka kemungkinan besar mereka sedang tidur, istirahat. Loh, yang lain tidur loh, nggak apa-apa. Kenapa kok yang 3 ini tidur? Ditegur. Karena yang 3 ini diistimewakan oleh Tuhan. Yang 3 ini diajak dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita doa kita, "Tuhan, aku pengen dekat sama Tuhan, aku pengen lebih kenal pribadi Tuhan," maka kita harus siap dituntut lebih dari orang lain. Ketika orang lain biasa, boleh, wajar, tapi Tuhan tentukan standar yang lebih tinggi buat kita. Kalau orang lain boleh, sama-sama Kristen, sama-sama pelayan bahkan, belum tentu kita boleh kalau kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita, ketika kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita mau lebih kenal pribadi Tuhan, sudah pasti janji Tuhan tersedia buat kita. Tapi harus kita ingat bahwa kita harus siap diproses lebih, diminta tanggung jawab lebih,
dikasih standar yang lebih tinggi dari yang lain, dan kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, semua tanggung jawab yang berat itu yang Tuhan izinkan untuk kita pikul, semua hal-hal yang sepertinya standarnya lebih tinggi, kita kok sepertinya dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal dulunya boleh. Semua itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Berbahagialah Bapak Saudara sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan kemudian melakukannya. Bela segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami mau lebih dekat dengan Tuhan, ketika kami rindu lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan, maka selain berkat sudah Tuhan siapkan buat kami, janji-janji Tuhan tersedia bagi kami, tapi kami harus ingat bahwa konsekuensi dari semuanya itu pun ada. Kami harus mau diproses lebih lagi, kami harus mau diberi tanggung jawab yang lebih lagi, kami harus mau dipasang standar yang lebih lagi, lebih tinggi dari yang lain, dan lebih tinggi dari hidup kami sebelumnya. Bapa, kami bersyukur bila Tuhan menanamkan, meteraikan firman dalam hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini Tuhan, Nama-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas masing-masing. Bapa, biarlah kami menyerahkan hidup kami masuk ke dalam agendanya Tuhan. Beri kami kekuatan supaya kami bisa hidup sesuai dengan agenda Tuhan atas hidup kami. Biarlah segalanya dalam hidup kami terjadi sesuai rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa kami serahkan semua tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.